Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat saya kan, kembali lagi bersama saya dalam acara saya ini, acara forum diskusi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebenarnya cuaca ini sangat dingin ya, sangat dingin dan perlu kehangatan bagi saya, karena di kondisi badan saya yang seperti ini, saya sangat membutuhkan kehangatan seperti itu. Jadi kali ini kita akan sangat membahas ini, saya sangat prihatin ini sebenarnya. Hak dan kewajiban warga negara kita, banyak hak dan kewajiban warga negara kita tuh banyak yang menyimpang, banyak yang melenceng gitu ya. Jadi kita perlu wawasan. Yang kali ini kita akan kedatangan pemirsa, kedatangan para narasumber yang sangat luar biasa. Jadi beliau ini merupakan narasumber yang sangat berkompeten dalam hal ini. Beliau merupakan para mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Walaupun mereka berbasis Islam, mereka sangat menguasai tentang hak dan kewajiban warga negara. Mari kita sambut kedatangan mereka. Terima kasih. Ya, inilah kedatangan mereka, sudah sangat kita tunggu-tunggu nih pemirsa. Kita sudah tidak sabar berbincang-bincang dengan mereka, karena hak dan kewajiban warga negara ini sebenarnya harus dijelaskan secara rinci supaya kita tuh mengerti hak kita itu apa dan kewajiban kita itu apa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan para narasumber kita ini. Ya, yang pertama yang ibu cantik ini bernama Ibu Nazla Khalila. Ibu, ya betul. Ibu ini merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Beliau jurusan Perbankan Syariah semester 2. Waduh, saya tidak bisa membayangkan masih semester 2 ini menjadi seorang narasumber pemirsa. Waduh, saya sangat ingin seperti beliau ini. Kemudian di sebelah saya ini ada Bapak Fikri Al-Khairi. Beliau ini, waduh, saya tidak bisa ngomong apa lagi. Beliau ini sangat berprestasi. Ya betul Pak, berprestasi dalam bidang kewarganegaraan. Bahkan beliau merupakan kandidat mahasiswa yang akan dikirim ke Malaysia. Waduh, Malaysia Bung, saya aja belum pernah ke Malaysia. Makanya saya ingin seperti Bapak ini. Beliau sangat menguasai tentang kewarganegaraan dan hak dan kewajiban warga negara kita. Jadi untuk mempersingkat waktu ya, mari kita sedikit berbincang-bincang dengan profil-profil Bapak dan Ibu ini. Saya sebenarnya sudah ada kopean sebenarnya mengenai profil Ibu dan Bapak ini. Jadi untuk itu kita langsung ke sesi tanya jawabnya aja deh. Ya. Jadi ini Ibu Bapak, ada beberapa pertanyaan yang timbul di kalangan kita, kalangan mahasiswa nih. Kalangan mahasiswa yang perlu penjelasan yang lebih rinci mengenai hak dan kewajiban warga negara kita itu seperti apa. Jadi ada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ini berasal dari mahasiswi terbaik Bapak Ibu. Mahasiswi yang bernama Ibu Sakinah Warohmah. Beliau merupakan mahasiswi yang sudah terpilih menjadi kandidat yang akan dikirim ke Singapura. Beliau sangat menguasai bahasa asing. Jadi pertanyaan pertama ini gitu. Kenapa bela negara menjadi hak sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara? Bisa dijelaskan? Ya, Bapak jelaskan. Terima kasih semua kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan saya. Kalau kita bercerita tentang bela negara, tentunya kita otomatis bercerita tentang warga negara. Kita sebagai warga negara harus ikut serta dan berpartisipasi atas negaranya, karena semua warga negara itu memiliki hak dan kewajiban atas negaranya. Jadi apabila suatu negara seperti dijajah oleh negara lain,
kita haruslah ikut membela negara tersebut dan menjaga keutuhan negaranya. Jadi kita harus ikut serta, baik itu dalam bidang apapun ya. Apabila kita contoh kita bisa diserang gitu dengan negara lain, kita sebagai warga negara punya kewajiban untuk membela negara kita yang kita ini. Jadi kita sebagai mahasiswa khususnya kita harus menanamkan diri kita, menumbuhkan rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara kita itu harus seperti apa. Sudah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Rifki Al-Khalid, sangat luar biasa Bapak ini. Kemudian ada timbul pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini dari teman kita juga bernama Yusranil Husna. Beliau menanyakan, menurut para narasumber ini, bagaimana hak dan kewajiban warga negara Indonesia? Sudah sesuaikah dengan undang-undang? Bisa dijelaskan? Baik, saya akan menjelaskan. Menurut saya, hak dan kewajiban antara warga negara itu sama. Kesamaan itu seharusnya dijunjung tinggi agar tidak terjadinya permasalahan sosial yang timbul di kemudian hari. Sedangkan menurut pasal 30 ayat 1 tentang mencerdaskan anak bangsa, bahwa setiap warga negara berhak atas pembelajaran. Walaupun pemerintah telah menetapkan dana bos tentang 12 tahun masa belajar, tetapi peraturan ini tetap memberatkan masyarakat karena tidak mencakup tentang pembiayaan peralatan sekolah, seragam sekolah, dan lain-lain. Jadi orang tua tersebut lebih memilih menyerahkan anaknya daripada menyekolahkan mereka. Sedangkan menurut pasal 31 ayat 1 tentang hak dan kewajiban warga negara, bahwa setiap warga negara berhak atas pembelaan negara. Sedangkan kita ketahui pemerintah bahkan tidak mau mendengarkan jeritan hati para rakyat kecilnya. Bagaimana rakyat tersebut dapat membela negaranya sedangkan hak mereka tidak dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi itulah, bahkan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara masih bergejolak ini pemirsa. Jadi yang telah dijelaskan Ibu Elza Khalila itu menjadi wawasan bagi kita supaya kita bisa memuatkan hak dan kewajiban kita itu seperti apa. Nah, jadi kita bisa mengambil hak kita dari pemerintah dan kita harus melaksanakan kewajiban kita, tentunya kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian timbul pertanyaan yang ketiga ini. Pertanyaan yang ketiga dari teman kita juga ya, teman kita berasal dari fakultas kita juga. Apa hubungan antara warga negara dengan negaranya? Bisa dijelaskan? Ya, Ibu jelaskan. Ya. Saya akan menjelaskan hubungan antara warga negara dengan negaranya tersebut bersifat khusus karena hanya warga negaranya yang tinggal di negaranya sajalah yang bisa melakukan hubungan timbal balik dengan negaranya. Sedangkan warga negara yang tinggal di negara asing tidak dapat melakukan hubungan timbal balik tersebut. Iya, terima kasih. Waduh, jelas ya pemirsa ya, cukup jelas mengenai tentang hak dan kewajiban warga negara ya kita ini. Apa sih hak kita, apa sih kewajiban kita? Jadi kita sebagai warga negara, selaku mahasiswa juga sebagai agent of change, agent of power, kita bisa mengambil hak kita, bisa melaksanakan kewajiban kita tentunya. Jadi yang telah dijelaskan oleh para narasumber ini sangat luar biasa teman-teman, bisa membuka wawasan kita seperti apakah hak dan kewajiban kita. Jadi karena waktu dan kondisi kita tidak memungkinkan, karena durasi waktu kita cuma sebentar, karena forum diskusi ini sangat banyak yang harus dibahas lagi, tidak hanya hak dan kewajiban warga negara. Jadi untuk itu saya sangat berterima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Fikri dan Ibu Najwa Khalila. Jadi saya sangat berterima kasih kepada narasumber ini yang telah membuka wawasan kita pemirsa. Jadi untuk itu saya Pak Nazari selaku pembawa acara seperti ini Pak. Ya, seperti ini pembawa acara dan kerabat bertugas, saya mohon maaf bila ada kekurangan. Itu saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.